semua, senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema yang kali ini sangat menarik yaitu mengenai GERD. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Aru Arietno, SPPD KGEH Finasim. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi dari Rumah Sakit Hermina Depok. Kita sapa dulu Dr. Aru yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Aru, apa kabar? Baik. Kabar baik, Alhamdulillah dokter. Hari ini aku senang sekali bertemu dengan dokter karena mau menggali ilmu dokter seputar GERD. Karena kan makin kesini katanya GERD itu semakin populer. Apalagi usia-usia produktif tuh, kok aku makin kesini juga makin sering dengar banyak juga yang mengalami GERD gitu ya. Padahal tadinya normal-normal aja, sekarang ada keluhan. Jadi sebenarnya GERD ini kan pengertiannya apa dulu dokter? Supaya kita jadi sama-sama sepakat dulu nih mengenai pengertian. Apa sih definisinya? Oke, GERD itu adalah suatu penyakit ya, suatu penyakit yang disebabkan naiknya asam lambung atau keluarnya asam lambung ke esofagus. Esofagus ya. Pada prinsipnya asam lambung itu tidak boleh keluar dari lambung. Oke. Ya, tapi ada beberapa kasus di mana terjadi kelemahan dari sphincter atau otot yang menutup esofagus dengan gaster, dengan lambung, sehingga asam lambung itu akan naik ke dalam esofagus. Kemudian karena dia tidak pada tempatnya, sementara otot-otot dari esofagus sendiri adalah lebih tipis dari otot lambung, terjadi iritasi di saluran esofagus. Oke. Nah, Jadi itu yang kita sebut iritatif. adalah GERD gitu ya. Oke. Jadi apakah benar tuh dok yang paling banyak mengalaminya itu memang usia-usia produktif atau sebenarnya rata juga sih, artinya geriatri banyak juga, atau mungkin anak-anak bisa juga nggak sih mengalaminya? Karena kan tadi prinsipnya itu sphincternya ini bermasalah kan. Artinya si asemnya ini harusnya kamu di situ aja, tapi dia malah bandel naik ke esofagus gitu ya. Dalam beberapa kasus, apakah memang ada faktor usia yang mempengaruhi atau lebih ke lifestyle barangkali atau bawaan juga masing-masing orang, dok? Dari beberapa penelitian yang ada di RSM yang dikerjakan itu makin kesini makin tinggi memang. Hampir kalau di Indonesia sendiri hampir mencapai 20-25% populasi. Ya. Memang itu dipengaruhi paling banyak ada dari pola hidup, dari gaya hidup. Seperti kita ketahui bahwa di mana tingkat kehidupan semakin baik, kemudian waktu kerja semakin tinggi. Karena kita lihat orang kerjanya, kalau orang zaman dulu kan nggak seperti ini ya. Kemudian waktu untuk olahraganya berkurang, pilihan makanannya juga semakin benar. junk food dan segala macam. Akhirnya terjadilah salah satunya ya GERD ini. Oke, tapi sphincternya tadi kan intinya jadi nggak menutup sempurna kan, jadi kebuka gitu ya. Sebenarnya itu tadi itu lebih ke faktor resiko berarti yang men-trigger mengapa si asamnya ini jadi lari keluar gitu kan ke esofagusnya itu sendiri. Tapi sebetulnya apakah memang ini juga sifatnya, berarti ini penyakit atau mungkin bisa bersifat kelainan juga, ada genetik juga atau lebih ke lifestyle-nya tadi seperti yang dokter katakan. Ada penjelasan lain juga nggak ke arah sana dokter? Ada. Jadi begini, dengan kondisi di mana asam lambung yang tinggi di dalam lambung, kemudian asam lambung itu akan merusak sphincter. Prinsipnya seperti itu. Begitu ya. Akibatnya sphincter itu jadi lama-lama iritasi oleh asam lambung, akhirnya dia rusak, akhirnya dia tidak bisa berfungsi dengan sempurna. Makanya kemudian asam lambungnya jadi keluar dari lambung. Tempatnya, dari lambungnya gitu ya. Tapi sebenarnya berarti orang kan bilangnya, ini kan nyurinya tuh seperti ada sensasi terbakar lah atau apa, sehingga banyak yang mengira ini, nih nyeri dada tuh dikaitkan ke jantung. Betul. Misalnya ya. Bahkan kan menurut dokter tadi sebelumnya kan sempat diskusi juga dengan dokter, makin kesini banyak yang sering dikait-kaitkan ke arah nih GERD atau mungkin jantung ya atau apa gitu, padahal kan belum tentu juga begitu ya dok ya. Jadi kalau dilihat dari gejala, apakah memang selalu spesifik seperti itu atau mungkin ada ciri-ciri yang lain juga yang perlu kita waspadai begitu dok?
paling sering itu gejalanya kita sebut heartburn atau jantung terbakar. Jadi rasa panas, rasa terbakar yang kemudian diasosiasikan dengan jantung. Jadi kita selalu bilang heartburn panas. Oke. Kemudian orang lari ke rumah sakit atau ke dokter dengan menyatakan dia kena serangan jantung. Tetapi padahal itu adalah GERD. Ya, itu nomor satu adalah heartburn. Kemudian yang paling sering juga muncul adalah, jadi dia ada dua sebenarnya gejalanya. Gejala di esofagusnya sendiri atau di luar dari esofagus. Oh, maksudnya bagaimana dok? Yang di luar esofagus? Di luar esofagus adalah jika asam lambung itu mencapai lebih dari esofagus. Dia bisa mencapai ke paru-paru, ya, bisa mencapai ke pita suara, ya, bisa mencapai ke mulut. Jadi ada beberapa kasus selalu batuk tiap malam. Oh, spesifik seperti itu. Suara serak, lambung Arau serak. gitu. Karena kan asam lambungnya mengenai pita suara. Atau ada beberapa kasus yang mulutnya pahit, kemudian giginya sering berlubang. Ya, dan kemudian yang berhubungan dengan gejala lain yang mungkin juga masih kita lihat adalah seperti adanya infeksi pada saluran telinga, otitis mungkin, atau semua yang di luar dari Di luar esofagus tadi ya. Jadi bisa aja nih pasien datang dengan keluhan misalnya tadi suaranya kok serak ya. Atau mungkin tadi paru-parunya yang bermasalah. Atau gejala THT lainnya. Atau tadi giginya jadi lebih gampang berlubang. Atau mulutnya asam segala macam. Ternyata setelah ditelusuri, akar masalahnya si GERD-nya ini begitu ya dok ya. Oh menarik ya sebetulnya kalau dari gejala sifatnya variatif. Tapi sebetulnya begini, apakah harus selalu seperti itu dok? Artinya bisa aja satu orang lebih dominan gejalanya satu aja, tapi ternyata juga si GERD ini gitu ya. Jadi sebenarnya GERD ini penyakit yang kronik atau bisa dibilang kan orang minum obat harapannya langsung sembuh gitu ya. Ini nggak seperti itu ya dok ya prinsipnya ya dok ya. Jadi GERD ini adalah penyakit yang kronik. Dari beberapa penelitian termasuk di luar negeri, kadang-kadang orang sakit GERD itu baru berobat setelah 10 tahun sejak pertama kali dia muncul gejala. Lama juga ya 10 tahun. Jadi kadang-kadang dia cuma beranggapan seperti sakit mah biasa. Minum obat hilang, minum obat hilang. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang kemudian terlewatkan. Setelah gejala itu makin berat baru kemudian dia datang ke dokter. Apalagi kita tahu kan orang Indonesia itu paling gampang self medication gitu ya. Iya, beli herbal lah, kita nggak sebut mereknya, herbal segala macam yang ada iklannya di TV segala macam, obat-obat bebas, anti mual, anti nyeri dan segala gitu macam. ya. Akhirnya kemudian yang terjadi adalah terlambat untuk mengidentifikasi bahwa dia ternyata adalah bahkan tadi kamu 10 tahun nih, karena mungkin hilang timbulnya ini ya. Pada saat periode dia merasa aman, tidak ada kekambuhan, normal aja ya dok ya kondisinya ya dok ya. Oke, tapi seandainya ini tidak ditangani dengan tepat, dengan cepat, artinya terlambat diketahui gitu ya dok ya. Memangnya ujungnya komplikasi yang dikhawatirkan dari si GERD ini apa? Karena kan biasanya kan kita contoh nih, tumor kalau misalnya dibiarkan, nggak taunya bisa jadi katanya bertambah ukurannya jadi keganasan atau apa. Nah kalau untuk GERD ini kan penyakit kronik, tapi kalau dibiarkan komplikasinya apakah sampai mengancam nyawa seseorang atau lebih ke quality of life-nya atau bagaimana dok? Ada beberapa ya, quality of life pasti akan terganggu. Orang dengan kondisi yang sering sakit perut, kembung, rasa terbakar pasti akan quality of life-nya akan terganggu. Tetapi yang jauh ke belakangnya lagi ada nomor satu adanya luka di esofagus. Perlukaan. Jadi ada perdarahan mungkin dengan timbul batuk darah, muntah darah. Kemudian yang makin berat adalah jika luka itu sembuh, kemudian terjadi jaringan ikat, dia akan terjadi struktur atau penyempitan dari esofagus. Akibatnya kadang-kadang ada beberapa kasus orang itu susah menelan. Setiap kali dia menelan makanan kok seperti tertahan di tenggorokannya, jadi kok nggak bisa masuk seperti itu. Nah yang paling jelek lagi ya terjadi karsinoma. Keganasan. Adenokarsinoma esofagus. Jadi sebenarnya ini karena sifatnya sekali lagi iritatif tadi ya dok ya. Bayangkan aja kalau misalnya sering kambuh, terus kemudian sering luka, walaupun nanti udah istilahnya udah sembuh, tapi nanti ada luka lagi, jadi terus seperti itu lama-lama tadi bisa ke arah keganasan juga begitu ya dok ya. Jadi sebenarnya untuk mengetahuinya ini berarti lebih ke screening juga ya dok ya. Apakah sebenarnya ini beneran GERD atau mungkin gejala penyakit lain yang mirip-mirip. Sebenarnya ada nggak sih diagnosis bandingnya juga dok yang gejalanya mirip-mirip GERD selain mungkin masalah jantung tadi ya? Banyak gejala diagnosa bandingnya banyak. Ya selain jantung kita bisa juga mungkin adanya ulkus ya, ulkus gaster. Mungkin juga ada cuma esofagitis yang disebabkan karena iritasi makanan dan segala macam. Bisa juga karena mungkin kelainan-kelainan lambung yang lain.
Jadi sebenarnya banyak diagnosanya. Makanya kita perlukan beberapa pemeriksaan untuk menentukan bahwa apakah ini GERD apa tidak. Ada beberapa pemeriksaan yang akan kita kerjakan seperti itu. Untuk memastikannya dulu, untuk menyingkirkan segala kemungkinan yang lain gitu ya pada prinsipnya. Karena ini memang harus ditangani dengan tepat. Tadi contoh yang dokter paparkan tuh bagus banget gitu ya, mengenai orang Indonesia itu lebih sering mungkin baca-baca internet, menyimpulkan sendiri, oh aku kayaknya GERD nih, terus minum obat sendiri, memutuskan sendiri gitu ya. Lama-lama terus seperti itu, nggak taunya tadi kita yang khawatirkan tadi misalnya jadi keganasan atau betul. apa ya gitu ya. Jadi dilihat dari perjalanan penyakitnya juga biasanya yang memang mengancam sampai ada keganasan atau apa di usia-usia yang lebih lanjut ya dok ya, kalau dilihat dari faktor resiko gitu ya dok ya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi sih, pentingnya tadi screening dengan paling tidak, kalau sekarang kan makin populer endoskopi ya dok ya. Apakah itu memang jadi gold standarnya atau memang ya dilihat-lihat juga? Ada yang mengatakan belum butuh, atau bagaimana sih dok prinsipnya, sebelum nanti kita bahas juga di segmen selanjutnya lebih detail lagi. Pada prinsipnya yang memang kalau kita punya gejala seperti tadi ya, mual, kembung, heartburn ya, rasa nggak nyaman di perut atau di dada, datang ke dokter. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Kita lihat dulu secara fisik dia kemana arahnya. Ya. Kemudian kita lakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti paling mudah ya kita lakukan USG. Meskipun USG sendiri tidak bisa memperlihatkan secara pasti, tapi paling nggak kita bisa menentukan bahwa ada kelainan lain nggak di luar dari GERD. USG perut ya. Iya. Setelah itu baru kita endoskopi. Nah dari endoskopi kita biasa kita lakukan biopsi. Kalau kita temukan adanya seperti Barrett esophagus. Barrett esophagus itu ada suatu kondisi di mana ada iritasi atau ada erosi di esophagus. Kemudian kita lakukan biopsi. Ini untuk menentukan apakah sudah mulai mengarah ke arah keganasan apa tidak. Tentunya dilihat-lihat juga ini sudah berapa lama keluhannya, kemudian faktor usia atau faktor resiko yang berat lainnya lagi begitu ya dok ya. Tapi nggak yang tahu-tahu langsung biopsi gitu, enggak ya dok ya. Tentu dilihat dulu juga tadi kan masing-masing profil dari si pasiennya juga gitu ya. Tapi seandainya ini memang dikatakan GERD, ada suatu ini nggak sih dok, misalnya nih grade-nya gitu, dia memang yang grade-nya tuh belum yang terlalu parah tadi gitu ya, atau lebih ke ya ringan, jadi lebih ke modifikasi lifestyle aja dulu gitu ya, nggak perlu pakai obat-obatan atau apa begitu dok? Ya ada semua ada grade-nya. Nanti kita bisa hitung grade-nya mulai dari, yang jelas di esophagus itu kan kita nilai dari adanya erosi apa enggak. Kemudian kita nanti ada beberapa center ya, seperti kita mau ikut di Eropa atau mau ikut di Amerika, kita tentukan grade-nya seperti apa. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar kali ya. Nanti dilanjutkan kembali lebih detailnya lagi seperti apa di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai GERD bersama dengan Dr. Aru Aryatno, SPPD KGEH Finasem. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi dari Rumah Sakit Hermina Depok. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Di segmen kali ini, aku ingin dokter lebih mengedukasi kita semua nih seputar bagaimana sih memahami gejala dari GERD. Karena makin kesini sudah canggih kan, jadi orang tuh lebih suka cari informasi melalui internet gitu ya. Kadang-kadang nggak cross check lagi ke dokter spesialisnya, udah diyakini betul dan kadang-kadang mendiagnosis dirinya sendiri, melabel dirinya sendiri sakit GERD, terus obatnya cari sendiri, browsing sendiri, intinya seperti itu. Padahal kan belum tentu juga penyebabnya memang si GERD gitu ya dok ya. Sebetulnya begini, gejala atau keluhan-keluhan atau mungkin perubahan fisik lah atau mungkin mental juga barangkali, mungkin secara psikologis juga kan juga pasti bakal kelihatan ya, perubahan-perubahan apa sih yang bisa kita cermati alarm dari tubuh kita ini yang kira-kira perlu curiga nih, jangan-jangan memang ini sih GERD gitu ya, atau mungkin yang lain. Seperti apa itu dokter? Biasanya gejala yang sering muncul di tubuh kita pada kasus GERD adalah dimulai dari ada rasa nggak nyaman di perut. Biasanya dimulai dengan sering kembung, sering mual, ya. Kemudian meningkat lebih lanjut, kadang-kadang kita sebut heartburn, jadi rasa panas, rasa kebakar di perut. Kadang-kadang nyesek gitu, kok rasanya seperti
jantungnya kok nggak enak gitu. Berarti berdebar-debar. spesifik lokasi letak, intinya ada yang di sebelah sini, sebelah mana? Hampir sama seperti jantung, sebelah Dominan ulu hati sampai ke atas. ulu hati ke atas. Oke. Oh. Terus kemudian dari beberapa kasus mulai susah menelan. Kadang-kadang dia kalau menelan makanan seperti apa Tersedak? bukan tersedak, Terselak. tersangkut. Jadi Oh, seperti dia nggak bisa nyangkut. turun dengan baik. Oh. Jadi kita kalau sudah mulai timbul gejala-gejala itu, apalagi dengan awal ada yang mulai dengan rasa nggak nyaman di lambung, ya sebaiknya kita udah sejak awal datang ke dokter. Jadi spesifik tuh ya, kalau lagi makan terus kok ngerasanya nyangkut nggak turun ke bawah gitu Ya. ya dok? Nggak nyaman ya, belum pernah sih ngalamin seperti itu, mudah-mudahan jangan gitu ya. Terus kemudian tadi misalnya masalah giginya juga, jadi kok jadi lebih sering apa berlubang atau asam atau Ya. macam-macam ya Biasa dok, paling sering pahit. gitu. Paling sering kalau bangun pagi ada kan orang suka ngeluh. Kalau saya bangun pagi kenapa kok selalu mulut pahit? Ya, nah itu kemungkinan juga asam lambung yang naik. Abis istirahat padahal ya dok ya? Iya, malam. Atau malam sering batuk-batuk. Jadi sering kebangun, batuk malam. Udah periksa ke semua dokter paru-paru, mungkin selalu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan di paru-paru. Itu juga kemungkinan dari GERD. Oh jadi udah kemana-mana ada juga tuh kasusnya, Iya. ternyata si GERD-nya ini gitu ya dok. Bahkan tadi keluhan di THT atau apa gitu. Jadi sebenarnya karena hilang timbul, orang kadang nggak ngeh kali ya kalau ini sesuatu Betul. yang bisa dibilang oh serius nih, karena oh nggak apa-apa, mungkin dianggapnya waktu itu masuk angin atau apa. Ya. Kemudian diobatin, memang nyerinya berkurang, tapi penyebab utamanya belum diberantas juga begitu ya dok ya. Itu sih seperti itu. Bahkan yang sampai mengganggu kualitas hidup, bahkan yang sampai bisa dibilang sampai apa? Bisa mengganggu aktivitas dalam artian jadi nggak bisa Kerjanya. Kerja, Jadi beberapa kasus terjadi sekolah. karena dia rasa nggak nyaman, rasa panas, akhirnya nggak masuk kerja. Ya, jadi atau kadang-kadang di kantor, aduh kok tiba-tiba sakit, nggak enak, akhirnya terjadi mungkin meeting jadi tertunda, mungkin kemudian segala macam yang ada hubungannya dengan kegiatan itu akan tertunda. Oke, pada intinya harus lakukan pemeriksaan gitu ya Iya. dok ya, untuk memastikan ini si GERD atau yang lain gitu kan. Iya. Tadi paling nggak ke dokter, SPPD deh langsung gitu ya dok ya. Kemudian nanti wawancara, dilihat juga mungkin dengan USG atau endoskopi tadi. Iya. Nah ini yang menarik, endoskopi ini sebenarnya untuk pemeriksaan diagnostik aja atau bisa sekaligus kuratif juga ya dok ya. Sebenarnya bagaimana sih prinsipnya dok? Pada kasus-kasus yang awal mungkin kita cuma diagnostik ya, kita lihat ya apakah ada kelainan di esofagus ya. Tetapi pada kasus-kasus di mana terjadi struktur esofagus atau di mana esofagus sudah mulai mengecil, kita bisa lakukan kuratif. Oh, Mungkin kita langsung bisa saat itu balon, juga. kita lakukan. Jadi di mana supaya saluran esofagus jadi dibesarkan Seperti kembali. stand begitu dong, kayak Ya, balon gitu. tapi dalam bentuk yang khusus ya. Kalau stand kan mungkin untuk jantung dan segala macam. Pokoknya dilebarkan gitu ya, dok Dia ya? juga ada stand untuk esofagus juga ada seperti itu. Wah, itu operatif dong ya dok sifatnya. Ya dengan endoskopi kita kerjakan. Langsung tuh dok. Iya. Dalam artinya kalau memang kondisinya tadi ada penyempitan yang tadi itu ya dok Iya. ya. Oke. Kemudian setelah itu, oh ternyata memang kasusnya nggak terlalu yang berat nih gitu ya. Mungkin dengan modifikasi lifestyle aja tadi ya dok ya. Jadi secara komprehensif tuh seperti apa sih dok pilihan-pilihan treatmentnya? Apa memang juga dalam kasus tertentu tuh ada yang ya di-combine nih gitu ya, ya itu juga, ya ini juga. Jadi mungkin agak lebih berat juga pada pasien, tapi kan hasilnya, outputnya yang justru itu yang diharapkan kan. Jadi bagaimana? Jadi gini, prinsipnya penyakit GERD ini kita obati nomor satu adalah lifestyle, ya pola hidup. Ya bagaimana kita mengatur pola hidup kita lebih sehat dan lebih baik. Oke. Itu nomor satu. Nomor dua adalah tadi kita di depan kita sebutkan bahwa penyebab GERD itu adalah asam lambung yang berlebih, yang kemudian naik ke tempat yang tidak sesuai. Jadi yang kita kerjakan adalah menurunkan supaya asam lambung itu tidak bekerja terlalu banyak Dengan di obat? luar, dengan obat di luar fungsinya dia. Mungkin kalau kita habis makan boleh dia keluar asam, tapi kalau di luar waktunya makan ya jangan sampai dia keluar. Nah itu banyak faktor bisa kerjakan. Mungkin dengan kadang kita ada hubungannya dengan psikis. Seseorang dengan psikis yang terlalu terganggu kadang juga asam lambung ya keluar. Stresornya tinggi gitu. Ya, stresor tinggi. Jadi, akibatnya akan terjadi gangguan Jadi di lambung. pencernaannya ikutan stres gitu ya dok Iya, ya. ya. Atau dengan obat kemudian beberapa obat ya golongan PPI itu diberikan untuk menurunkan keasaman dari lambung dengan menaikkan pH. Harapannya akan terjadi asamnya turun, kemudian karena dia turun maka akan terjadi penyembuhan di sphincternya itu. Harapannya seperti itu. Seperti itu. Ada nggak dok yang misalnya dia sakit apa, terus obat-obatannya dia tuh efek sampingnya memicu
sphincternya tadi jadi banyak obat ya, banyak penyakit yang harus minum obat. Ternyata obatnya itu bukan mengganggu sphincter, kan sphincter ganggunya sama asam lambungnya tadi ya. Tapi obat yang menyebabkan gangguan asam, contohnya beberapa obat pengencer darah. Oh. Seperti golongan-golongan Aspilet, seperti beberapa apa namanya ya golongan Aspilet ya. Kemudian juga beberapa obat penghilang nyeri, Anesite itu juga gitu. Jadi asamnya ini yang keganggu lah ya, intinya Iya, seperti menyebabkan gangguan di situ. Jadi kadang-kadang pada beberapa kasus tuh, pada orang-orang tua dengan meminum pengencer darah yang lama atau penghilang nyeri yang lama, atau beli obat-obatan warung penghilang nyeri. Kan orang suka beli asam urat, obat asam urat, jamu asam urat. Ya, yang diisinya mungkin juga ada yang juga dikasih kortikosteroid yang menyebabkan. Nah, itu dia ya. Akan menyebabkan mungkin saat itu hilang. Kalau orang sakit rematik itu hilang nyerinya, radang sendi akan hilang sendi, tapi lambungnya jadi terkena. Oh, jadi naik deh gitu ya. Oh, begitu ya prinsipnya. Jadi agak kompleks juga nih kalau dibayangkan ya. Tapi udah prinsipnya gini, jadi balik lagi tadi atur lifestyle-nya, dimodifikasi juga, kenali triggernya masing-masing orang kan bisa beda-beda ya. Ada yang memang stresnya tinggi, ada juga yang udah nggak usah terlalu dipikirin, ada juga yang seperti itu ya. Balik lagi ke seperti itu. Terus pola istirahat juga, pola makan, pola istirahat segala macam. Nah, pola makan ini bagaimana ya dok ya? Memang sih kalau untuk lebih jelasnya konsul ke ahli gizi misalnya. Tapi prinsipnya nih biasanya edukasi dari dokter spesialis penyakit dalamnya, jadwalnya, jumlahnya, atau apanya nih yang perlu diperhatikan juga, jenis-jenisnya juga. Nomor satu adalah komposisi atau jenis makanan. Oh, iya. Hindari makanan yang terlalu asam, ya, terlalu iritatif, soda dan segala macam. Itu nomor satu itu. Kemudian komposisi makannya banyak serat, ya, kemudian komposisi antara serat, karbohidrat dengan protein juga harus seimbang. Sehingga akan tercapai di dalam perut itu asam lambungnya juga bekerja juga lebih baik. Ya, tambahan serat juga penting karena serat itu lama dicerna di usus sehingga akibatnya dia juga tidak akan menyebabkan perut cepat kosong. Jadi pola gizi seimbang sih sebetulnya ya dok ya. Jenisnya diperhatikan juga tadi mungkin yang bersoda, yang terlalu asam. Intinya terlalu iritatif yang bisa memicu si asam lambungnya ini jadi bermasalah gitu ya dok. Kopi, yang mengandung kafein begitu ya dok ya? Iya. Oke, kemudian juga yang pedas-pedas kan sering ditanyain juga. Ya, tetapi ada beberapa penelitian menyebutkan pedas itu sebenarnya nggak terlalu. Cuma saya nggak bisa sebutkan ada beberapa, paling gampang inilah. Balado ya. Balado itu kan dibuat dari bukan cuma murni cabai, kadang-kadang campurannya. Dia terbuat dari minyak jelantah atau minyak sisa bekas goreng. Loh kan paling enak itu, saya juga suka itu kan. Gitu ya, dok. Terus kasih cabai, kasih tomat, coba dia Wah, paling jadi enak lapar kan. nih. Nah, seperti itu. Mungkin cabainya nggak ada masalah karena beberapa penelitian menyebutkan bahwa cabai itu juga bagus buat tubuh kita. Iya, tapi cuma ya bagaimana cara mengolahnya yang kemudian menjadikan mengolahnya itu ini jadi, ya. Atau campuran yang lainnya juga diperhatikan juga gitu ya. Terus juga kalau untuk suhu nggak masalah atau masalah juga kan ada juga orang yang ini kalau yang terlalu panas, terlalu dingin suka dikait-kaitkan juga. Nggak ada ya, nggak ada hubungannya dok ya. Jadi lebih ke atur pola makannya, jadwalnya juga sebisa mungkin teratur dan tidak telat ya dok ya. Prinsipnya seperti itu ya dok ya. Terus ada satu lagi yang penting juga ya adalah bagaimana kita tidur dan bagaimana kita makan sebelum tidur. Posisi itu jarak makan terakhir ke tidurnya ini. Diusahakan gitu. Jarak antara makan terakhir sampai tidur, makan besar terakhir sampai tidur adalah paling sedikit 2 jam. Karena diharapkan dengan waktu 2 jam itu lambung sudah kosong dari asam karena sudah turun semua makanan. Jadi pada waktu kita tidur dia tidak ada lagi sisa asam di lambung yang akan naik ke atas. Nomor 1. Nomor 2, karena posisi lambung yang seperti itu ya anatominya, maka tidur yang terbaik adalah miring ke kanan dengan kepala lebih tinggi sedikit. Oh, sunnah Rasul dong ya, miring ke kanan gitu ya. Dan kepala lebih tinggi karena dengan kan kita ketahui bahwa asam ini cairan. Cairan itu pasti akan mencari tempat yang lebih rendah. Gravitasi gitu ya dok. Jadi dengan kita kepala lebih tinggi diharapkan dia tidak pada waktu itu tidak akan naik ke atas. Oke, jadi posisi tidur, terus juga tadi jam makan terakhir, dikasih jeda jarak 2 jam, 3 jam Paling lah ya, paling enggak ya. Jadi makannya jam 7, tidurnya jam 10-an atau apa gitu ya dok ya. Bukan tengah malam ada tukang nasi goreng lewat makan lagi gitu, enggak begitu ya dok. Terus jangan lewatkan sarapan, sudah pasti. Terus pola gizinya seimbang,
Pokoknya intinya tips-tips yang tadi jangan lupa lah diperhatikan gitu ya dok ya. Kalau untuk aktivitas fisik dan lain-lain olahraga yang dianjurkan atau apa, nggak ada yang spesifik ya dok tapi ya? wajib atau dianjurkan memang berolahraga karena olahraga itu secara penelitian juga memperlihatkan bahwa akan meningkatkan endorfin ya, salah satu hormon di otak yang menyebabkan rasa nyaman. Kalau rasa nyamannya muncul maka diharapkan asam lambungnya juga akan atau jadi kita apa ya, nyeri itu sendiri kan subjektif gitu ya doknya. Ada yang memang baru nyeri sedikit orang udah heboh atau sebaliknya gitu ya. Mungkin dengan dirangsang dengan hormon tertentu yang tadi jadi jauh lebih dominan yang happy-happynya ini gitu ya dok ya. Oke, ini menarik sih. Tapi dilanjutkan lagi ya dok ya, untuk obat itu sendiri berarti lebih ke ini ya dok ya, sifatnya kalau lagi kambuh dia baru dikonsumsi atau ada maintenance juga yang bisa dikonsumsi? Jadi ada beberapa kasus kalau kita ketahui bahwa dia sudah menderita GERD, ada jarak di mana kita bisa minum obat. Jadi biasanya 2 bulan pertama kita berikan PPI, kemudian nanti ada maintenance-nya. Karena GERD ini meskipun dia sudah sembuh, 80-90% bisa kambuh. Itu gitu tadi ya. karena gaya Tinggi hidup juga mungkin. Kan kadang orang gitu, begitu udah sembuh lupa kan. Pilihannya juga kan tadi makanan zaman sekarang kan juga banyak yang ya itu ya, kalau dibahas lagi kepanjangan ya. Oke, kita masuk dulu ke pertanyaan dari email dulu ya, karena ini menarik juga nih. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drquelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini pemirsa, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakannya, serta tempat tinggal. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Yuni, Bekasi. Usianya 29 tahun, atau Mbak Yuni nih. Dokter, saya sewaktu usia 17 tahun, ada riwayat masuk IGD karena infeksi lambung. Sejak kejadian itu, saya ada MAH, makan telat sedikit langsung mual dan perih hebat. Sekarang, saya lebih sensitif lagi. Kalau minum kopi, saya langsung nyeri hebat, tapi teh dan coklat saya masih aman, dok. Apakah saya perlu endoskopi? Thank you sarannya. Oke. Memang kalau orang sudah kena gangguan di pencernaan terutama di lambung, itu memang kadang-kadang lebih sensitif. Kita ketahui bahwa saluran cerna itu adalah salah satu organ yang tidak bisa berhenti berfungsi. Kita nggak kita bisa bilang kalau sakit istirahat 3 minggu nggak makan kan nggak bisa. Kita harus terus makan. Jadi makanya biasanya kalau sudah terkena dengan gangguan lambung udah banyak pantangan. Nah itu tadi disebutkan dia minum kopi, masih minum kopi, padahal harusnya mungkin sudah enggak. Ya itu nomor 1. Nomor 2, kalau memang masih muncul, ya kita bisa kerjakan endoskopi, kita lihat apakah ada kelainan yang lain, kemudian kita identifikasi bahwa kelainannya itu udah sampai mana, kemudian kita obati. Karena kan mungkin banyak sekali zaman sekarang minuman-minuman kekinian gitu dan tertarik ingin mencoba begitu ya dok ya. Tapi jadi mungkin perlu jarang-jarang nih gitu kalau mau coba gitu ya, karena tadi langsung nyeri hebat, atau kalau jangan lupa juga sarapan dulu atau apa, kan ada juga kan seperti itu ya. Tapi pada intinya gini, kalau endoskopi itu dokter, apakah perlu ada syarat-syarat khusus juga begitu ya? Ini kan usia 29 tahun, ya kalau orang dewasa ya umum lah ya endoskopi gitu ya. Tapi kalau misalnya kasusnya ini dialami oleh barangkali 17 tahun atau di bawah itu gitu ya, anak-anak pun bagaimana, kan aman atau enggaknya? Terus kemudian juga pertimbangannya barangkali apa kalau memang usianya masih sangat kecil gitu, barangkali seperti apa dokter? Endoskopi bisa dikerjakan pada setiap usia. Untuk dokter anak pun kita punya konsultan saluran cerna yang dia kan juga mengerjakan endoskopi untuk anak. Pada prinsipnya adalah jenis dari alatnya. Kalau untuk dewasa mungkin dia punya scope, kita scope itu mungkin lebih besar. Tapi untuk anak ada juga scope untuk anak, ada pula scope untuk bayi. Jadi tetap kita bisa kerjakan. Size-nya ini gitu kan disesuaikan dengan nanti di mulutnya seperti apa gitu. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi memang kalau memang keluhannya masih makin kesini malah jadi hebat gitu nyerinya, jadi nggak ada salahnya juga dipertimbangkan si endoskopi ini gitu ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Septi, usianya 35 tahun. Dokter, bapak saya umur 63, pernah di kateter jantung karena nyeri dada, tapi hasilnya sumbatan arteri koroner 30%, jadi tidak perlu pasang stent. Dokter mengatakan kemungkinan gejala GERD saja. Ini mirip yang seperti dokter cerita di awal ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana membedakan serangan jantung dengan kambuhnya GERD? Karena bapak saya juga ada darah tinggi, faktor resikonya ya, dan minum obat rutin. Terima kasih. Jadi pertanyaannya spesifik ya. Seperti itu. Memang kadang-kadang kita DD atau diagnosa banding dari GERD ini adalah jantung. Demikian juga dari jantung ya. Jadi gini, prinsipnya adalah kalau
ciri-ciri dari sakit jantung itu biasanya adalah adanya rasa nyeri atau rasa sesak di dada sebelah kiri yang secara klasik kita sebutkan menjalar ke tangan kiri. Oh, Seperti tercekik berat menjalar ke tangan sebelah kiri. Makanya biasa orang bilang rasa nggak nyamannya juga masuk angin. Itu kalau seperti itu tanda-tandanya ya kita cepat datang ke dokter terdekat atau ke rumah sakit ke UGD untuk dilakukan pemeriksaan jantung. Kan seperti ditindih berat Ya, jadi beban berat gitu ya. Dan orang nyangkanya sakit masuk angin aja dikerokin enak. Karena kan seperti itu kan. Padahal mungkin Jadi serangan dada jantung. masuk angin, krokin gitu ya. Iya. Kemudian kalau dia bukan jantung, rasanya cuma panas. Ya. Begah, kembung. Tapi kedua ciri tersebut bisa saling menutupi. Tumpang tindih begitu. Makanya kalau ada rasa nggak nyaman di sebelah situ, apalagi dengan kondisi ada riwayat penyakit jantung, udah datang aja ke rumah sakit, ke UGD terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Oh, bahkan nih kalau untuk di jantung dia ini ya, tadi apa sih di kateter gitu ya. Nggak Ya. taunya nggak ada bukan serangan gitu ya. Berarti ini kan sumbatan ada 30% tapi tidak perlu pasang stent. Jadi ini lebih ke GERD aja kali ya gitu. Maksudnya seperti itu gitu ya. Tapi untuk ciri-ciri atau bagaimana membedakannya tadi kurang lebih sudah dokter jelaskan lebih detail begitu ya. Untuk mungkin saran sekedar saran ya untuk yang darah tinggi ataupun minum obat rutinnya sendiri, artinya kan dia udah faktor resiko nih dan kita nggak tahu juga ada faktor resiko yang lain apa enggak. Sekedar saran aja dokter untuk konsul rutinnya juga bagaimana maintenance ke depannya seperti apa saran. Biasanya untuk kalau dengan reseptif? pengobatan rutin darah tinggi, apalagi mendapatkan pengencer darah, Pengencer biasanya kita sarankan untuk endoskopi. Karena kan tadi obatnya pengencer darah itu Pasti sendiri biasanya dapat pengencer darah biasanya memacu untuk. sih asam lambung Ya, gitu jadi kita lihat apakah sudah ada terjadi iritasi atau gangguan akibat NSAID tadi pengencer darah tadi. Oke. Nah, bila nanti terdapat gangguan, kita akan sarankan untuk diganti obatnya yang lebih aman buat lambungnya. Oke, jadi begitu ya, dilihat-lihat juga riwayatnya, terus juga kenali faktor resiko masing-masing gitu. Ini kan anak nih, jadi harus lebih care juga nih sama orang tuanya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dokter, bila kita lanjut lagi ke materi dan juga ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari email, ini kan jadi menarik ya, kasusnya macam-macam gitu ya dok. Jadi untuk pada prinsipnya kalau memang sudah dinyatakan, orang bilang ini divonis gitu, GERD gitu ya. Jadi memang prinsipnya itu maintenance, menjaga gaya hidupnya supaya terhindar dari kekambuhan-kekambuhan gitu ya dok ya. Terus juga yang menarik tadi hati-hati juga gitu kalau ini tidak tertangani dengan tepat dan artinya cepat juga. Itu tadi ada resiko apa jangan-jangan ini ada kumat atau apa yang bisa memicu keganasan. Kan sering tuh di artikel-artikel. Nah ini penjelasan sedikit untuk ke arah situ dok supaya kita juga waspada juga terhadap keganasan itu sendiri. Bagaimana? Kalau untuk GERD sendiri paling sering terjadinya keganasan adenokarsinoma esophagus, paling sering. Tetapi kan GERD itu adalah salah satu implikasi atau salah satu akibat dari asam lambung yang naik ke atas. Pada posisi asam lambung yang meningkat pada lambung pun juga akan terjadi kelainan pada lambung. Ada beberapa hal yang bisa terjadi di lambung itu, yang mulai dari iritasi, ulkus, sampai yang berat terjadi perlukaan di lambung. Nah, itu juga berbahaya. Kemudian ada juga beberapa kuman yang bisa hidup dalam asam. Salah satunya adalah Helicobacter pylori. Ya, Helicobacter pylori adalah suatu kuman yang hidupnya di dinding lambung dan dengan adanya asam lambung dia bisa hidup. Kalau kuman lain kena asam lambung dia mati, dia hidup. Oh, Dan, malah jadi makin berkembang. iya, dan dia akan merusak dinding lambung. Dan salah satu efek dari rusak dinding lambung adalah kanker juga, adalah suatu karsinoma di lambung. Oke, kalau itu sih gejalanya udah makin berat lagi ya dok ya. Seperti gejala kanker pada umumnya juga begitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Aru Ariatno, SPPD KGEH Finasem. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi, hepatologi di Rumah Sakit Hermina Depok. Masih membahas mengenai GERD ya pemirsa. Jadi dilanjutkan kembali dok mengenai tema hari ini sebelum ke kesimpulannya. Jadi kalau dibilang ini bisa dicegah atau enggak tuh kayaknya
bijak nggak sih bicara seperti itu gitu ya. Jadi aku mau ini aja deh, fokus ke bagaimana supaya kita semua itu nggak sembarangan konsumsi obat atau apapun lah ya. Yang sifatnya tuh sebenarnya tujuannya baik sih untuk mengurangi nyeri supaya kualitas hidupnya jadi jauh lebih oke lagi. Tapi jangan sampai salah juga gitu ya. Jadi sebaiknya memang seperti apa? Mungkin ada nggak sih pesan-pesan khusus sebelum ke closing statement, Dok, mengenai habit-habit orang-orang kita nih gitu yang perlu paling nggak ya diperhatikan lagi, dievaluasi lagi, karena bisa berdampak nggak baik juga terhadap produksi asam lambung kita sendiri gitu, dokter. Seperti apa itu barangkali? Baik, memang kita hidup di sekarang ini kan di zaman yang, apalagi di perkotaan ya, zaman yang serba instan ya, jadi pola makan serba instan, segala macam pokoknya serba instan. Nah, kita harus bisa memperbaiki diri, pola hidup, yang jelas pola hidup. Yang penting nomor satu adalah sementara ini bisa kita cegah, kita cegah. Meskipun kadang-kadang susah untuk dicegah, tapi paling tidak kita mencegah kekambuhan. Kalau memang sudah kita terkena GERD atau udah ada gangguan saluran cerna bagian atas, kita usahakan supaya tidak menjadi ulangan. Jadi setiap kali sakit ya gitu. Jadi kita usahakan itu kita makin lama makin baik. Ya. Mulai dari pola hidup kita mulai dari mungkin olahraga, ya, teratur, pola makan, hindari stres. Kelola stresnya deh paling nggak ya. Seperti itu. Jadi dengan hidup seperti itu ya diharapkan akan lebih baik. Terus vacation ya, rekreasi. Relaksasi. Tapi jangan nanti relaksasi, rekreasi kemudian juga stres juga pasti. Itu nomor satu. Nomor dua, bila timbul gejala, ya apapun gejalanya, jangan mengobati diri sendiri. Itu prinsipnya. Karena kalau kita mau mengobati diri sendiri kadang-kadang salah. Gitu kan, kita nggak ngerti, kecuali yang ringan-ringan aja ya. Coba datang ke dokter terdekat. Nggak apa-apa, mulai dari dokter umum, mulai dokter penyakit dalam mungkin, atau mungkin ke konsultan. Tetapi pada prinsipnya di daerah terpencil pun dokter umum juga bisa mengerjakan seperti ini. Jadi Meskipun tidak dengan endoskopi, tapi bisa. Intinya ya step-stepnya tadi dicoba dulu lah dokter umum dulu atau apa. Kalau misalnya kan di daerahnya kan mungkin gitu fasilitasnya belum ada atau apa. Tapi kan itu nanti bisa diatur lah ya, kurang lebih seperti itu. Pada prinsipnya tadi menarik sih, jadi balik lagi nih sehat secara fisik juga dijaga, mental juga dijaga, spiritual juga ya kan, sosial jangan lupa juga. Intinya tadi kan tetap happy juga walaupun ada keluhan, di maintenance aja, diatur aja gitu ya dok ya, pada prinsipnya seperti itu. Dan dok, tadi menarik juga yang seputar bahaya yang keganasan. Nah ini untuk kenali ciri-cirinya aja ya, barangkali juga mungkin ada aja yang mengalami gitu ya. Ini untuk spesifiknya seperti apa sih kalau yang kita curiga udah ya perlu biopsi gitu ya, ini sesuatu yang memang udah nggak bisa ditunda-tunda lagi karena terkait dengan deteksi dini juga, barangkali seperti apa itu dokter? Biasanya tanda-tanda dari keganasan yang utama adalah penurunan berat badan yang drastis. Tiba-tiba orang yang dari gemuk tiba-tiba kok dalam waktu 3 bulan turun berat badan banyak. Kemudian pada kasus GERD ini ada gangguan menelan. Mungkin kok dia kalau menelan kok selalu sulit. Kemudian nyeri yang nggak nyamannya makin lama makin berat. Ada beberapa kasus ditandai dengan muntah darah atau buang air besar hitam. Nah kalau udah ada tanda-tanda seperti itu ya sebaiknya kita lakukan endoskopi untuk kita lihat apakah ada kelainan atau tanda-tanda yang ke arah keganasan. Karena muntah darah ini karena si iritasinya ini gitu ya dok? Kan bisa juga kalau yang namanya keganasan kan kadang-kadang dia rapuh, jadi gampang sekali berdarah. Jangan sampai juga datang terlambat, sudah maaf penyebaran atau apa, itu kita nggak mau banget berada di situ ya pemirsa ya. Jadi pada prinsipnya kalau untuk yang keganasan ada dikenal istilahnya deteksi dini, atau secara umum aja nih screening, kita punya faktor resiko nggak sih untuk masalah ini begitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu sih, mau berapapun usianya, latar belakang ekonomi, sosial, apapun begitu ya dok ya. Oke dokter, karena waktunya juga kan terbatas ya dok ya. Jadi paling enggak sebelum ke kesimpulan, pada prinsipnya nih bagaimana sih kita supaya waktu tenaga biaya kita tuh jadi lebih dikendalikan lah ya. Intinya supaya jangan sampai kita duit keluar banyak segala macam karena memang udah terlanjur gitu ya. Kan pada prinsipnya kan mencegah itu lebih murah lah ya, lebih baik juga. Jadi bagaimana closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua tentang GERD. Silakan dokter. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya GERD ini adalah suatu penyakit saluran cerna bagian atas yang diakibatkan oleh asam lambung yang tidak pada tempatnya, yaitu keluar dari lambung menuju esofagus. Itu kita tidak perlu takutkan karena kita sering dengar statement-statement yang salah di luaran sana. Betul. Dari jejaring, dari broadcast gitu. Yang menyatakan bahwa
si A meninggal karena GERD, si B meninggal karena GERD. Kemudian semua orang sibuk dengan GERD. Padahal GERD itu tidak semudah itu membuat orang meninggal. Berbeda dengan seperti serangan jantung, ya, yang begitu terganggu dia langsung bisa meninggal. Itu nomor satu. Jadi jangan kita termakan dengan segala macam Hoax gitu ya, Dok, berita-berita ya? hoax yang kemudian menyalahkan bahwa asam lambung. Itu. Jadi akhirnya yang ditakutkan adalah kesalahan. Jadi orang itu menyangka, wah saya ini GERD. Nah, padahal dia sudah serangan jantung. Akhirnya salah treatment. Itu nomor satu. Nomor dua, perbaiki pola hidup. Itu penting. Ya, kita ketahui bahwa sekarang ini di masyarakat perkotaan, hidup itu adalah berat ya. Berat dalam arti kata, kadang-kadang nggak bisa libur. Kadang-kadang capek jalan ke sana sini, macet di mana-mana. Udah umum ya, modern Pola banget makan ya. susah, udah mau junk food. Jadi kita usahakan selalu hidup sehat, pola makan yang baik, waktu istirahat cukup, ya relaksasi cukup. Diharapkan dengan kondisi seperti itu maka akan terjadi perbaikan kualitas hidup. Bukan hanya untuk GERD, dengan segala macam penyakit yang ada. Oke. Tuh. Yang terakhir, kalau ada tanda-tanda atau kelainan di tubuh, jangan ragu-ragu datang ke dokter. Ke dokter siapapun juga. Betul, Ya, betul. karena itu adalah salah satu kunci pencegahan. Ya, kadang-kadang orang itu mengobati diri sendiri. Iya. Nah, itu yang berbahaya. Jangan ragu, jangan takut juga, kan ada juga yang takut nggak mau Iya, berobat segala iya, macam gitu. ya. Datang berobat ke dokter. Jangan takut, wah nanti ketahuan sakitnya. Kita bukan ketahuan sakit, justru kita untuk mencegah. Oke, baik. Itu paling dari dokter. saya seperti Kurang itu. lebih seperti itu ya. Bagus sekali penjelasannya dokter. Terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. kasih, Sukses sama-sama. dan berkah selalu untuk dokter ya. Terima kasih. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.